Nah, sekarang kita akan bahas satu set soal penularan matematika UTBK SNBT. Nah, di sini kita langsung aja bahas soal-soalnya. Nanti buat teman-teman yang perlu modulnya bisa unduh di link yang sudah saya sematkan di kolom komentar maupun kolom deskripsi. Sebelum nonton, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya ya. Nah, yang pertama, ini ada teks ya untuk soal nomor 1 sampai 4. Jadi soal cerita ini berantai. Pertemuan keluarga RT 9 ini dihadiri oleh 15 laki-laki dan 10 perempuan. Ya, jadi informasi pentingnya tuh ini ya. Nah, pada pertemuan ini setiap keluarga diwakili satu orang. Salah satu agenda pertemuan tersebut adalah memilih pengurus RT baru yang terdiri atas ketua, bendahara, dan sekretaris ya. Nah, para calon diambil di antara yang hadir dan pemilihan dilakukan secara acak. Nah, yang ditanya di soal di sini banyak cara terpilihnya pengurus dengan sekretaris perempuan. Nah, di sini kan kita pecah dulu ya kasusnya. Ini soal pasti tentang permutasi gitu, tentang peluang. Karena pemilihan-pemilihan kayak gini mah ya identik sama permutasi atau kombinasi gitu ya. Nah, di sini kan ada 15 laki-laki dan 10 perempuan ya. Nah, berarti 15 laki-laki dan 10 perempuan ini berapa orang? 25 orang kan? Nah, katanya mau dipilih pengurus RT yang terdiri atas ketua, bendahara, dan sekretaris. Jadi nanti kita bikin filling slot di sini ya. Nah, yang terdiri atas ketua, bendahara, sama sekretaris. Ya, ini kurang lurus. Jadi ketua, bendahara, sama sekretaris. Nah, sekretaris itu katanya harus perempuan ya. Dan perempuan di sini ada berapa nih? Ada 10 orang kan? Berarti nanti di sini kita isi 10 gitu. Ya. Nah, syaratnya cuma satu, si sekretarisnya kudu perempuan. Dari 25 orang, si sekretaris itu mesti perempuan. Jadi mau kalau ketua atau bendahara mah bebas. Gendernya mau apa. Nah, sekarang andaikan udah satu orang dipilih jadi sekretaris gitu ya. 25 orang, ya sisanya pasti nanti bakal jadi 24 orang kan. Jadi kandidat untuk ngisi ketua tuh ya sisanya 24 orang. Nah, sekarang udah dipilih dua nih ya. Awalnya ke 24 jadi 24 orang. Udah dua orang nempatin posisi sebagai ketua dan sekretaris. Ya, sisanya berapa? 23 orang gitu ya. Ya udah nanti kita tinggal kaliin aja. Jadi 24 dikali 23 dikali 10 berapa tuh ya? 24 kali 23 ini aja 4 sama 3 tuh kalau kita kali belakangnya 2 kan? 12 kan? Berarti digit terakhirnya 2. 0 mah udah pasti tidak ada nolnya di situ ya. Jadi pasti ini jawabannya tuh 5.520. Sok mangga dicoba aja ya nanti. 5.520 orang. Nah, jadi opsi yang tepatnya di sini adalah yang B ya. Nah, ini masih pakai teks yang sama ya. Ini kita ke atasin deh. Nah, untuk memeriahkan suasana pertemuan dipilih 4 orang untuk menyanyi. Peluang yang terpilih keempatnya perempuan. Nah, ini kan ada 15 laki-laki sama 10 perempuan ya. Nih, ini kita copy dulu mungkin ya. 15 laki-laki dan 10 perempuan. Nah, berarti totalnya tuh tadi ada 25 orang. Sorry. Nah, di sini saya paste sini ya. Nah, ada 15 laki-laki sama 10 perempuan. Peluang terpilih keempatnya perempuan. Jadi dari 10 perempuan dipilih 4. Ya, berarti nanti kita tulisnya kudu gini ya. Kalau pemilihan gitu, itu kan nggak memperhatikan urutan. Jadi ini 10 C4 gitu. Dari 25 orang gitu ya. Kan dipilih 4 orang nih.
Ya, dipilih 4 orang berarti dibagi 25C4. Jadi ini gimana nih? 10C4 tuh berarti 10 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 10 kurang 4 tuh 6 faktorial ya. Dibagi 25C4. Berarti 25 faktorial dibagi 4 faktorial gitu ya. Dikali 25 kurangi 4 tuh 21 ya. 21 faktorial. Nanti ini yang bisa dicoret mana dulu nih? Yang posisinya sama-sama di bawah aja dulu. Ya, ini bisa dibuang ya. Nah, nanti yang di atas ini diurai kayak gini. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Nah, gitu ya. Ini nanti buang tuh. Ya. Jadi nanti yang bagian atasnya mah sisanya 10 kali 9 kali 8 kali 7. Nah, sekarang yang bagian bawah nih, yang ini. Ya, bagian bawah yang ini kita urai juga sih 25-nya nih. Nah, 25 tuh jadi gimana nih kalau diurai? 25 kali 24 kali 23 kali 22 kali 21 faktorial ya. Nah, nanti buang ini 21 faktorial yang atas sama yang bawahnya. Jadi ini tuh gini nanti. 10. Ini jangan dihitung ya. Kalau dihitung nanti menyusahkan diri sendiri. Jadi apa yang bisa dicoret ya dicoret gitu. Kali 9, kali 8, kali 7. Kan ini nyelesainya kudu dihitung manual. Kalau pakai solver mah ya gampang ya, tinggal foto. Nah, ini 25 kali 24 kali 23 kali 22. Mana aja coba sih yang bisa dicoret ya. Ini 10 ya, kita bagi 5 aja 2 kan. Ini bagi 5 tuh jadi 5 gitu. 9 kali 8 tuh 72. 72 dibagi 24 kan 3. Nah, ini kan 9 kali 8 72 ya. Coret sama 24. Bagi 24 1, ini bagi 24 nanti 3 gitu. Mana lagi ya? Nah, ini 2 bisa dicoret ya sama 22. Ini 11 kan? Nah, gini. Ya udah, jadi atasnya gimana nih? Atasnya mah tinggal 3 dikali 7. 3 dikali 7 berapa? 3 dikali 7 itu 21 ya. 21 dibagi yang ini nih, yang bawahnya yang belum kehitung yang mana nih? Coba kita lihat ya. 5 kali 1 5. 5 kali 11 55. 55 kali 23 ya 1000-an ya. Nah, ya udah ada tuh jawabannya tuh kelihatan ya. Berarti kan buntutnya kudu 5 nih. Pasti ini kalau kita hitung nanti 1265 gitu. Kenapa? Karena 5 kali 1 kali 3 kan 15 tuh. Belakangnya ekornya kan tuh pasti 5. Ya, udah gitu kan si rentang jawabannya berkisar di 1000-an gitu. 55 ya bayangin aja 55 dikali 20 gitu ya. Jadi nanti ini jawaban yang tepatnya di sini yang C ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Ini masih nyambung ya. Nah, pada pertemuan tersebut juga dipilih 3 orang untuk mewakili RT dalam satu kegiatan pada tingkat RW. Ya, peluang terpilihnya satu laki-laki atau 2 perempuan. Jadi 1 laki-laki atau 2 perempuan. Atau 2 laki-laki, 1 perempuan gitu ya. Nah, jadi kan ini tadi ada berapa nih? 15 laki-laki sama 10 perempuan ya. Ini kita copy lagi deh. 15 laki-laki sama 1 perempuan sama 10 perempuan. Terpilihnya 1 laki-laki dulu. Jadi peluang kejadian A gitu ya. Peluang kejadian A itu adalah peluang terpilihnya 1 laki-laki, 2 perempuan. Atau kalau ada kata atau nih ya, kalau ada kata atau tuh berarti identik dengan dijumlah gitu, ditambahin. Ya. Ditambah
Berapa tuh? Satu laki-laki, dua laki-laki, satu perempuan. Nah, berarti dua laki-laki, satu perempuan, satu laki-laki, dua perempuan, itu teh sama aja kayak 25 dipilih 3 ya nggak sih? Jadi 25 dipilih 3. Jadi dibagi total kemungkinan semua. Total kemungkinan semua tuh dari 25 orang, itu dipilih 3, 25C3 gitu. Nanti coba kita hitung ya. Jadi peluang A tuh satu laki-laki. Laki-laki ini di sini ada berapa nih? Ada 15 ya. Berarti 15 dipilih 1 buat yang ini, ngisi yang ini. 15C1. Nah, itu kan dan 2 perempuan, berarti dikali. 2 perempuan tuh berarti 10C2 gitu. Kali 10C2. Ditambah 2 laki-laki. 2 laki-laki dari 15 berarti kudu dipilih 2 gitu ya. 15C2 dan dari 10 dipilih 1. Berarti 10C1 dibagi 25C3. Ya, ini peluang kejadian A. Ya udah, ini kita hitung aja ya. Gini deh, ngitungnya biar gampang ya. Kalau misalnya C1 mah udah pasti 1 ya hasilnya. Udah pasti ya angka yang di atasnya yang ini 15C1 gitu, udah langsung ini teh pasti 15 gitu. Ya. Ini salah warna nih. Kudunya kurungnya hitam nih. Jadi gimana nih? Di sini deh ya. Sebelahnya aja. Berarti 15C1 dulu itu tuh jadi 15 dikali yang ini nih 10C2. Nah, 10C2 gimana tuh? 10 faktorial dibagi 2 faktorial kali 10 kurang 2 tuh 8 faktorial ya. Ditambah 15C2. Berarti 15 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 13 faktorial. Ya kan yang ini ya. Ya kalau yang 10C1 ya ini kan langsung buntutnya tuh 10 ya. Terus udah gitu C1 lagi, C1 mah langsung aja nih. Berarti kali 10 gitu. Dibagi 25C3. Berarti 25C3 gimana nih? 25 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 22 faktorial gitu ya. Ini dulu deh, ini kita urai ya. Sampai jadi 8. 10 kali 9 kali 8 faktorial. Nanti ini coret sama yang ini gitu. Nah, yang ini gimana nih? Kita urai sampai jadi 13. 15 kali 14 kali 13 faktorial. Coret sama yang bawah ya. 2 faktorial mah 2 kali 1 ya, itu mah 2 kan. Itu mah kita antepin aja dulu ya. Berarti yang bawah ini sisanya 2 gitu. Ini 2. Nah, kalau 25 faktorial ini nanti kita urai jadi 25 kali 24 kali 23 kali 22 kali 22 faktorial aja ya. Supaya bisa kecoret sama yang bawah gitu. Nah, sekarang kalau 3 faktorial berapa tuh? 3 kali 2 kali 1 mah 6 ya. Nah, jadi ini mah bisa dicoret kan? Ini 2 sama 10 bisa dicoret jadi 5 tuh ya. Jadi yang atas dulu deh, ini 15 kali 5 kali 9 berapa tuh? Jangan dihitung, nanti kan siapa tahu bisa dicoret jadi lebih gampang gitu. Jadi 15 dikali 9 kali 5 tuh ya 45. Ditambah yang ini nih. 15 kali berapa nih? Ini bisa dicoret nggak? 2 sama 14 kita buang gitu ya, jadi 7 kan. Ditambah 15 kali 7. Oh, jangan lupa dikali 10-nya nih, hampir lupa tuh, kali 10.
Jadi 15 kali 70 gitu ya. Yang bawahnya gimana? Nah ini 6 sama 24 mah bisa dibuang ya. Ini 1, ini 4 gitu ya. Jadi yang bawah tuh nanti kan jadi 25 kali 4 kali 23. Nah ini jangan dihitung, nanti siapa tahu ada yang bisa kecoret, jadi kan lebih gampang hitungnya. Nah ini sekarang 15-nya kita keluarin aja nih. 15 dikali berapa tuh? Jadi 45 tambah 70. Oke deh, 45 tambah 70. Ini mah langsung ya bisa kita hitung. Ya udahlah, tulis dulu aja kalau gitu. Dibagi 25 kali 4 kali 23. Nah, 45 tambah 70 mah 115 ya. 115. Jadi 15 dikali 115 deh gitu. Nah, 115 sama 23 ini bisa dicoret nih. Ini bagi 23 kan 1. Dibagi 23 berarti ya 3 kali berapa yang buntutnya 5? Jawabannya 5 kan. Nah, jadi 75 dibagi berapa nih? Oh ya, udah gampang ya, 75 dibagi 100. 75 dibagi 100. 75%. 3/4 ya. Karena ini kan dibagi 25 tuh jadi 3. Ini bagi 25 jadi 4. Jadi ini hasilnya tuh nanti 3/4 gitu. Ya. Jadi jawaban yang tepatnya ini yang A ya. Nah, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya ya. Nah, ini peluang terpilihnya sekretaris perempuan dengan ketua dan bendahara itu berjenis kelamin berbeda ya. Jadi gini kan, urutan pemilihannya mah tadi ketua, bendahara sama sekretaris, ya nggak? Ini kita bikin dulu aja ya si filling slotnya. Jadi ada dua kasus nanti kayak gini nih. Keywordnya mah di sini ketua dan bendahara tuh berjenis kelamin berbeda. Nah jadi ada dua kasus. Sekretaris mah udah pasti perempuan ya. Kan ini tadi yang kita bisa copy paste deh yang ininya. Ya ini kan 15 laki-laki, dari 15 laki-laki dan 10 perempuan. Oh, sekretaris nggak tahu ya. Sekretarisnya kudu perempuan ya. Nah, sekretaris kudu perempuan. Jadi ini kan posisinya gini nih. Ketua, terus bendahara, baru sekretaris. Ketua, bendahara, sama sekretaris. Jadi nanti sekretarisnya kudu perempuan. Ya. Nah, dengan ketua dan bendahara berjenis kelamin berbeda cenah. Berarti ini kan kudu 10 nih, kita isi sama 10 nih. Kalau sekretaris kan isinya 10 orang, udah pasti perempuan aja sih ini mah, sekretaris ya. Nah, kalau berjenis kelamin berbeda, artinya umpamanya si ketuanya laki-laki, si bendaharanya kudu perempuan. Nah, ini kasusnya. Maksudnya dibagi kasusnya kayak gitu. Atau di sini sekretaris mah udah pasti perempuan juga kan. Ya. Jadi kan perempuan ada 10 kemungkinan tadi kita isi dulu. Umpamanya si ketuanya perempuan ya, si ketua ART-nya tuh perempuan, si bendaharanya kudu laki-laki gitu. Kan ketua dan bendaharanya kudu berjenis kelamin berbeda. Dan sekarang kalau misalnya kasus satu dulu ya, laki-laki ini dari 25 orang nih. Ini kan 25 orang totalnya ya. Ketuanya itu dipilih laki-laki ya. Laki-laki kan masih ada slotnya tuh 15 orang. Belum ada yang kepilih tuh. Jadi bisa cara untuk memilih laki-laki tuh ada 15 orang gitu. Ada 15 orang. Nah, sekarang perempuan. Perempuan tuh dari 10 udah dipilih satu jadi sekretaris gitu. Udah dipilih satu buat nempatin posisi sekretaris. Berarti sisa si perempuannya berapa nih? 9 orang kan? Gitu. Nah, sekarang buat case yang kedua. Nah, perempuan. Sekarang buat ngisi slot si ketua perempuan.
Perempuan tuh kan dari 10 orang udah dipilih satu jadi sekretaris. Berarti sisanya yang bisa jadi sekretaris berapa orang? 9 orang gitu. Nah, kalau laki-lakinya gimana? Laki-laki mah normal aja 15 gitu ya. Jadi nanti ini kita kaliin nih. 15 kali 9, 135 kali 10 ya 1350 ya. Yang ini 1350. Nah, terus udah gitu peluang tuh dibagi cara total buat memilih ketua, sekretaris, sama bendahara ya. Berarti cara total untuk memilih tanpa syarat. Kalau tanpa syarat tuh dari 25 orang dipilih 3 ya, ketua, sekretaris, bendahara. Jadi ini ruang sampelnya nih. Jadi untuk memilih tanpa syarat, untuk memilih ketua, sekretaris, bendahara, ini tanpa syarat ya. Bendahara dulu ya, baru sekretaris. Jadi nanti kita bikin lagi si filling slotnya satu lagi. Gini ya. Right. Ini 25. Ketua, ini bendahara, ini sekretaris. Ini 25 orang. Ini 24 orang. Ini 23 orang. Nah, gitu ya. Nah, berarti ini kan ketua dan bendahara berjenis kelamin berbedanya tuh ada berapa nih? 1350 tambah 1350. Berarti yang ditanyakan peluangnya ya. Peluang kejadian A gitu. Kita jumlahin aja 1350 tambah 1350 tuh berarti kan 2700. Ya enggak? 2700 dibagi 25 kali 24 kali 23. Nah, berapa nih? Kudu dihitung deh. Ini aja nih, ini gampangnya. 25 kali 24 tuh kan 600. Ya enggak? 600. Nah, ini nolnya 2 kecoret nih. Gitu ya. Nah, 27 bagi 6, ini bagi 3 masing-masing. Bagi 3 2, bagi 3 9 gitu ya. 9. Jadi gimana nih, yang atas nyisanya berapa? Jadi peluang kejadian A di sini yang atas kan nyisanya 9. 9 dibagi 2 kali 23. 2 kali 23 46 ya. Ya udah 9 per 46. Ada nggak jawabannya? Ini yang E gitu ya. Gitu, ini soal tentang peluang. Semua gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, ini kita ke atasin aja deh ya. Nah, ini teks 2 untuk soal nomor 5 sampai 8. Nah, ini kertas berpetak memiliki ukuran 8 kali 8 petak gitu ya. Pada baris pertama, petak pertama yaitu paling kiri ditulis dengan 1 petak gitu ya. Ditulis dengan 1 petak. Berarti coba ya kita bikin aja ini kertas berpetak gitu. Berarti kertasnya ada 8 kali 8 petak ya, kita bikin dulu. Ya, ini mah gambar aja, ilustrasinya kayak gini lah. Nah, pada baris pertama, petak pertama gitu ya. Baris pertama, petak pertama tuh berarti yang ini kan. Ini si petak tuh kan kudunya ukurannya persegi gitu ya. Ini kita rapiin deh. Nah, udahlah, nggak apa-apa gini aja ya. Ditulis dengan 1, berarti ini tuh 1 gitu ya. Ini 1, terus udah gitu ini 2. Terus petak kedua ini bilangan 2 gitu ya. Ini bilangan 2. Petak ketiga bilangan 4. Ya kan, petak ketiga ini bilangan 4. Oh, 1 2 4. Ini nanti ngurut nih. Ini 8. Terus di sini
16 gitu ya. Ini 32, ini 64, ini 128. Gitu ya. Karena sampai petak ke-8 ditulis bilangan 128. Nah, pola baris kedua mengikuti pola baris pertama dimulai dengan bilangan 256. Nah, berarti ini tuh 256 di sini. 256. Ya, ini terus 512 gitu ya. Nah, jadi ini pola bilangannya gimana tuh? Nah, kalau kita lihat ya di sini, ini ya, ini baris pertama dulu aja. Ini tuh kan jadi 2 pangkat 0. Ya kan, ini 2 pangkat 0. Lihat gak ini? 2 pangkat 1. Ya, ini 2 pangkat 2. Ya, ini 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Jadi ini kayak yang jalan tuh si pangkatnya ya. 4, 5, 6, 7. Jadi sama aja kayak kita ngisi si kotak itu tuh kayak 2 pangkat berapa? 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terus sampai ke bawah gitu ya. Tuh ya, kebayangan. Jadi umpamanya si tabelnya ini di copy paste gitu ya. Kita copy paste aja si tabelnya di bawah gini. Ya ini semua tuh pasti 2 pangkat karena yang jalan tuh si pangkatnya aja gitu. Ini 1, sorry. Ini 0 gitu ya. Ini 1, 2. Ini jadi pangkatnya gitu. 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini 8 gitu ya. Nah, pertanyaannya di soal apa? Jika KN menyatakan bilangan pada petak pertama baris ke N. Pada petak pertama baris ke N ya. Berarti yang mana nih? Petak pertama baris ke N tuh yang ini kan. Nih. Ya, petak pertama baris ke N. Berarti kalau kita isi gimana tuh? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini 8. Berarti di sini 8. Ini kan lanjut 9, 10, sampai 15 gitu lah ya di sini. Nah, di sini 16. Nambahnya 88 nih, ini 24. Ini 32 gitu ya. Di sini 40. Ini 48. Ini 56 sampai pojok sini 63 gitu ya. Yang ditanyakan bilangan pada petak pertama baris ke N. Berarti ini pasti jadi 2 pangkat gitu si polanya ya. Polanya jadi 2 pangkat karena yang jalan kan pangkatnya ya enggak? Di sini. 2 pangkat berapa tuh? 2 pangkat. Nah, sekarang kita lihat polanya ya. Polanya gimana tuh dari 0 sampai 56. Si pangkatnya ya, ya ini lihat untuk tinjau pangkatnya. Jadi tinjau pangkat di sini ya. Berarti 0, 8, 16, 24 gitu. Nah, kita bikin di sini 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56. Ya, ini pasti 2 pangkat kan. Nah, ini pola bilangannya gimana? Coba kita cocokin di pilihan ya. Kalau N kurang 1. Jadi petak pertama baris ke 1 gitu ya. Petak pertama baris ke 1. Petak pertama baris ke 1 berarti 2 pangkat 1 kurang 1, 2 pangkat 0. 1 ini 2 pangkat 0. Itu 1, betul ya. Terus 2 pangkat 2 kurang 1 itu 2 salah ya. Jadi yang ini salah nih. Kalau 8, ya ini aja deh pola bilangannya berapa nih? Si pangkatnya. Nambah 8 semua kan? Ya berarti yang pertama tuh pasti nanti 8N kurang 8. Polanya tuh ngebentuk bilangan 8N kurang 8 nih. Si pangkatnya tuh. 8N kurang 8. Ya nggak, si polanya 8N kurang 8. Karena kan yang pertama nih ya, di petak pertama baris pertama jadi 8 kali 1 tuh 8 kurang 8, 0.
Terus 8 kali 2, 16 kurang 8, 8 ya. 8 kali 3, 24 kurang 8, itu 16. Jadi ini petaknya. Ini petak 1 gitu ya. Jadi ini N-nya nih yang ini N-nya. Ini petak 1, ini petak 2, ini petak 3, petak 4, petak 5, petak 6, petak 7, petak 8. Yang saya kuningin ini, yang saya kuningin horizontal nih. Ini yang ini semua ya. Tapi kan itu pangkatnya doang, ya enggak? Tetap kudu ada duanya nanti di ujung di sini. Ya. Jadi ini pola bilangannya 2 pangkat 8 N min 8. Sok aja coba cocokin ya. Sekarang kalau kita masukin petak pertama, baris pertama, berarti 8 kali 1 kurang 8, 2 pangkat 0, 1 kan cocok nih. Ya enggak? Tuh. Masukin yang kedua. Jadi petak pertama, baris kedua. Berarti 2 pangkat berapa tuh? 2 pangkat 8 kan? 2 pangkat 8. Kenapa? Karena kan 8 kali 2, 16. 16 kurang 8, ya 8. 2 pangkat 8, ya 256 gitu. Jadi si pola bilangannya ini pasti 2 pangkat 8N kurang 8. Yang ini, gitu ya. Kita lanjut lagi deh ke soal berikutnya ya. Tapi ini jelas ya, berarti si 2-nya mah tetap kan yang jalan sekali lagi ini si pangkatnya nih. Ya, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, ini perlu lihat dulu yang jalan tuh si pangkatnya nih semua. Ya. Jadi tabel atau matriks yang kedua ini untuk meninjau pangkat gitu ya. Pangkat. Karena ya induknya mah pasti 2 pangkat sesuatu, pangkatnya yang jalan gitu. Ya. Coba lihat ya soal yang kedua. Nah, ini masih sama nih. Kan teksnya untuk soal nomor 5 sampai 8. Cik, coba kita lihat ya. Bilangan pada petak ketiga baris kedua adalah 512. Nah, ini kita coba ini bilangannya ya. Ini kan yang aslinya nih. Kita copy aja nih. Nah, di sini kita copy ya. Bilangan pada petak ketiga baris kedua. Petak ketiga baris kedua tuh yang mana? Yang ini kan? Ini yang saya kasih warna hijau nih. Tuh. 512. Berarti 512 kudu kita kali 2 lagi. Ya, karena ini kan 2 pangkat 10 ya, jadi 1024 nih. Berarti iya benar atau salah nih? Tidak ya, salah. Ini harusnya harusnya 1024 gitu. Terus jumlah bilangan pada petak pertama sampai kelima baris pertama. Baris pertama, berarti petak pertama sampai kelima tuh yang mana? Ini saya kuningin aja ya segini nih. Sampai petak kelima, 3, 4, 5. Oh, sampai sini nih berhenti ya. Sorry. Ini kita warnain ulang dari sini. Nah, ini nih. Ya, saya kuningin di petak pertama tuh. Nah, yang ini mah 256-nya mah nggak dikuningin ya. Tulis ulang aja. 256. Ya udah, nanti kita jumlahin, coba sih kita jumlahin ya. 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16. 4 tambah 3, 7, 7 tambah 8, 15 tambah 16, 31. Nah, ini benar nih. Jadi ya, ini benar. Terus bilangan pada baris ke-8, petak ke-8 adalah 2 pangkat 64. Nah, yang ini kan, yang baris ke-8, petak ke-8 tuh yang di pojok sini nih. Ini yang saya kasih warna biru nih. Nah, ini kan 2 pangkat kan. 2 pangkat ya, ini hasilnya gitu, 2 pangkat. Jadi pangkatnya kudunya pangkat 63. Jadi salah yang ini nih. Jadi tidak. Kenapa? Karena harusnya 2 pangkat 63 gitu ya. Jadi ini kalau kita isi kan semua 10, 11, 12,
13, 14, dan seterusnya nanti ke bawah gitu ya. Ujung-ujungnya 63 gitu ya. Begitu. Lanjut lagi di sini. Oh, ini kita copy lagi aja ya, karena ini masih kepake nih si ininya. Hasil bagi bilangan pada petak pertama baris ketiga dengan bilangan pada petak kelima baris kedua. Ini kita copy sini aja deh. Ya, kita copy. Ke atasan dikit deh. Ya. Nah, gini. Bilangan pada petak pertama baris ketiga. Ini kita push dulu aja warna-warnanya ya. Petak pertama baris ketiga. Berapa nih? Berarti di sini petak pertama baris ketiga. Baris ketiga tuh yang ini kan. Ini saya kasih warna ungu deh ya. Petak pertama baris ketiga tuh yang ini nih. Nah, itu 2 pangkat berapa tuh? Berarti ini 2 pangkat 16 ya. Petak pertama 2 pangkat 16. Kan yang ini petak pertama baris ketiga nih. Ini saya hapus dulu si kuningnya ya. Nah, gini. Petak pertama baris ketiga ini kan padanannya ya. Nah, 2 pangkat 16 tuh. Ya kan? 2 pangkat 16. Jangan dihitung berapa 2 pangkat 16. Ya gila aja dihitung. Makanya kan banyak banget. Dengan petak kelima baris kedua. Petak kelima baris kedua yang mana nih? Ini sama saya kuningin aja ya. Petak kelima baris kedua. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 yang di sini nih. Ya. Berarti petak kelima baris kedua tuh yang ini. Nah, ini nih yang kuning. 2 pangkat 12 gitu. Jadi dibagi 2 pangkat 12. Jadi berapa nih? Kalau dibagi kan pangkatnya tinggal dikurang ya. Jadi 2 pangkat 4. Berapa tah? 2 pangkat 4 ya 16 gitu. Ya. Jadi jawaban yang tepatnya ini yang C ya. Terus soal yang ke-8. Jika bilangan pada petaka N baris pertama. Petaka N baris pertama tuh yang mana? Ya, ini saya kasih biru ya. Bilangan pada petaka N baris pertama nih, baris pertama nih, satu row nih. Yang warna biru semua. Dibagi dengan 2 pangkat N kurang 2, jumlah bilangan pada baris pertama berapa? Berarti nanti kalau kita lihat kan yang jalan itu 2 pangkat 0, 2 pangkat 1. Itu tuh 2 pangkat berapa tuh? 2 pangkat N kurang 1 ya. Di sini. N kurang 1 kan. Kan bilangan pertamanya 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 tuh 1. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 gitu ya. Jadi petak kedua ya 2 kurang 1. Petak ketiga ya 3 kurang 1 gitu ya. Dibagi dengan 2 pangkat N-2. Nanti ini bakal jadi rasionya nih. 2 pangkat 2 N-2. 2 N-2. Berarti kalau kita keluarin 2 dikali N-1 itu tuh. Ya, ini kita coret nih. Jadi 2/4 ini rasionya setengah gitu. Ya. Ngerti nggak? Itu jadi rasionya. Kenapa sih bisa jadi rasio? Coba lihat gerak. Ini gini. Bilangan pada petak pertama itu berapa aja sih tadi? Ini kita tulis ulang deh. Jadi biar ngeh gitu ya. Ini kan 2 pangkat 0. 2 pangkat 1. 2 pangkat 2. Sampai 2 pangkat 7 ya kita tulis aja semua. 2 pangkat 4. 2 pangkat 5. 2 pangkat 6. 2 pangkat 7. Iya nggak? Nih yang jalan tuh kan ini. Si pangkatnya.
4, 5, 6, 7. Nanti ini tuh bakal dibagi sama 2 pangkat N-2. 2 pangkat 2 N-2. Ya. Jadi kalau misalnya N-nya 1 ya. N-nya 1 ini dibagi sama berapa tuh? 2 N-2. Ini kan petak pertama. Jadi 2 kurang 2 ya 2 pangkat 0 gitu ya. Ini dibagi berapa nih? 2 kali 2, 4 ya. 4 kurang 2, 2 gitu ya. Berarti di sini bagi 2 pangkat berapa nih? 4 gitu. Ini 2 pangkat 6. Ini dibagi 2 pangkat berapa? 8. Jadi nambahnya 22 gitu. Ini 2 pangkat 10. Ya ini saya bikin sengaja ya biar kebayang gitu. Ini dibagi 2 pangkat 14. Jadi lihat yang ini yang bawah mah yang jalan tuh pangkatnya. Rasionya berapa tuh? Rasionya tuh setengah gitu. Iya kan? H2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 0. Ini nanti ya. Ini bilangan total yang kudu kita jumlahin semua. Jadi yang ini kan 1. Terus ini berapa nih? 2 pangkat 1 dibagi 2 pangkat 2. 2 dibagi 4 setengah ya. Berarti nanti 1 tambah setengah. Gitu ya. Ditambah 2 pangkat 2, 4 dibagi 16 seperempat gitu ya. Ditambah ini 1/8 gitu. Tambah berapa nih seterusnya nih ya. Sampai yang ini di ujung sini pojok. 1/2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu berapa sih? 64, 128 gitu ya. Ada berapa suku nih totalnya? Ada berapa suku nih? Kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 suku. Nah ini berarti kayak kita ngejumlahin deret geometri. Apa sih rumusnya? Ngejumlahin deret geometri. Di sini Sn sama dengan. Nah ini rasionya tuh yang ini. Ya, ini R nih rasio. Ya. Jadi bagian atas tuh rasio, bagian bawah tuh nanti deretnya gitu. Ini kan rumusnya jangan lupa ya. A dikali 1 kurang R pangkat N dibagi 1 kurang R gitu ya. Suku pertamanya berapa? Suku pertamanya mah 1 ya. Jadi ini sama dengan 1 dikali 1 dikurangin rasionya tuh setengah. Setengah pangkat berapa nih? Setengah pangkat N-nya 8. Ya. Dibagi 1 kurang setengah. 1 kurang setengah itu berapa sih? Setengah ya. Jadi nanti 2-nya naik ke atas. 2 yang ini nih yang naik ke atas. Jadi 1 kali 2 berapa? 1 kali 2 sama 2 ya. 2 dikali 1 dikurang 1/2 pangkat 8. Setengah pangkat 8 tuh 1/64, 128, 256 ya. 256. Udah deh, ini tinggal kita hitung. Jadi berapa nih? 2 dikali 256. 256 kurang 1 ini 255 ya. Nah gitu. Jadi kalau kita jumlahin. Nah ini bisa dicoret nggak? 128 ya. Jadi 255 dibagi 128 yang B itu jawabannya. 255 dibagi 128 ya. Nah, yang B ya. Jelas ya? Nah, soal yang ke-9 sampai 12 di sini ada teks ya, teks yang ketiga. Pada dinding satu ruangan dipasang lampu dengan ketinggian 4 meter gitu ya. Dari lantai ruangan. Nah, ini lampunya nih.
tingginya 4 meter. Ini kalau kita gambar, kita tarik garis ya. Garis tingginya dari lampu. Nah, ini 4 meter segini. Ya, ini lampu. Lampu, harusnya ini tulisan lampu, gitu ya. Udah gitu, sebuah meja berbentuk segitiga ABC ditempatkan di bawah lampu dengan titik A dan B menempel pada dinding. Panjang sisi AB itu 1 meter, ini AB ya. Kita gambar dulu. Kita tarik garis dulu sini ya. Ini AB sisinya 1 meter. Terus udah gitu ini bayangannya A aksen B aksen ini 5/3 ya. 5/3. Nah, ini kita tarik garis lagi yang lurus ya. Nah, segini 5/3 nih. Yang ditanya tinggi meja. Nah, kita lihat ya di sini segitiga A aksen B aksen lampu tuh kita kasih tanda aja D di sini ya. A aksen B aksen atau L aja ya. A aksen B aksen L. Ini kan ada segitiga nih. Jadi kita pisahin nanti si segitiganya supaya nanti ngitungnya gampang. Kelihatan nggak ini segitiga ini ya? Jadi kalau kita gambar ulang si segitiganya nanti kayak gini nih. Ini kita gambar ulang aja ya. Nah, si segitiganya. Nah, ini lampu tuh L di atas. Terus ini A aksen B aksen. Nah, tingginya tuh 4 meter nih. Dari lampu ke bayangan, ke lantai. Aduh, ini gambarnya panahnya jelek ya. Nah, gini, ini 4. Nah, udah gitu A sama B-nya itu ada di sini kan. Panjang sisi AB itu 1 meter. Nah, berarti ini ada AB, taruh kata di sini deh. AB gitu ya. Nah, tadi kan kita tarik garis tinggi yang ini. Nah, lihat ini kita bisa pakai konsep kesebangunan nih. Yang pernah belajar di SMP ya, kesebangunan. Ini misal kita kasih titik P, ini kita kasih titik Q. Nah, lihat gerak ya segitiga yang ini. Ini kan ngebagi dua tuh. Segitiga yang kecil yang ALQ sama segitiga yang besar yang A aksen LP gitu ya. Itu tuh sebangun. Jadi nanti kalau kita gambar si segitiganya ada 2 biji gini ya. Kita gambar segitiga siku-siku. Jangan gini deh. Ntar kita gambarnya segitiga yang kecil nih yang ALQ. Ini kalau saya pindahin. Jadi biar jelas ngelihatnya. Ya. Nah, yang ini. Ini saya copy. Dia sebangun sama segitiga yang segitiga yang gede itu yang AL aksen LP. Nah, gini. Ya. Kita tulisnya kalau sebangun tuh berarti nanti segitiga ALQ kita kasih tanda dulu ya. ALQ itu yang ini, yang kecil. Yang kuning. Maksudnya yang kuning nih. Nah, ini tuh sebangun sama segitiga yang gede. Yang gede itu yang A aksen PL ya. Yang mana yang ini nih? Yang gedenya tuh. Ini ya, ini kalau saya tarik garis tuh. Ini A aksen LP. Biar ngeh dulu. Nah, gini kan. Ini A aksen LP gitu. Nah, A ke Q itu kan kalau kita ambil ya, itu garis tengahnya ya, garis tengahnya itu segitiga sama kaki sih sebenarnya ya. Nah, di sini
panjang yang ditanyakan si tinggi itunya ya, si tinggi segitiga tuh berarti ya dari Q ke P itu berapa. Nah, buat tahu Q ke P, ya kita udah tahu si panjang LP itu 4 meter. Jadi yang ini tuh 4 gitu ya. Panjang si tinggi yang si LQ ini kita belum tahu berapa. Andaikan kita tahu LQ aja, kita udah bisa langsung nentuin si tingginya berapa ya. Nah, nanti kita kudu cari si LQ-nya. Ini kan sebangun tuh. Nah, gini. Ininya berapa? Nah, ini tanda tanya atau X. Kita misalin X gitu ya. Nah, kalau A ke Q berapa nih? Itu kan panjang si mejanya, panjang sisi AB-nya tuh kan 1 meter. Berarti A ke Q itu separohnya. Berarti ini setengah gitu ya. Terus panjang sisi yang ini, yang A aksen. Oh, ini L-nya kudunya di atas nih. Sorry. Ini LP gitu. A aksen ke P-nya berapa, Cik? Itu kan panjang bayangannya tuh 5/3 meter ya. Berarti kalau separohnya berapa? Separohnya berarti setengah dikali 5/3. Berarti kan yang ini mah tadi udah tahu nih setengah. Ya, ini setengah. Nah, yang ini kudu berapa? Setengah dari 5/3 itu berarti 5/6 kan? Nah, kita pakai konsep kesebangunan aja kan, yang ini sebanding nih. Ini sebanding sama 4. Berarti kita lihat segitiga kecil sama segitiga besar pakai perbandingan nanti. X sama dengan 4 gitu ya. Kalau setengah mal 5/6 gitu ya. 5/6. Nah, nanti kita tinggal cari nilai si X-nya berapa. Kali silang gimana nih yang diagonal yang dikaliin. Jadi setengah dikali 4 berapa tuh? 2 kan? Jadi X sama dengan 2 dibagi 5/6. Jadi si 6-nya nanti naik ke atas gitu ya. Jadi 2 dikali 6, 12 bagi 5 gitu. 12 bagi 5, 2,4 meter kan. Ya. Jadi si X-nya 2,4, ini 2,4 nih. 2,4. Nah, yang ditanya tinggi meja tuh yang mana nih? Tinggi meja tuh yang ini. Q ke P gitu. Kan panjang yang besarnya mah 4 meter. Tadi kan kita udah tahu yang ini ya, kita tebelin lagi. Nah, ini 4 meter. Jadi di sini tinggi meja tinggal 4 selisihnya aja ya. Jadi tinggi meja itu sama dengan 4 dikurangin 2,4 gitu. Berapa nih? 1,6 meter ya. Ada pilihannya nggak? Ada tuh yang D ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Ini masih nyambung nih. Luas meja itu 0,5 meter persegi. Luas bayangan meja di lantai berapa? Ini kita gambar aja dulu ya si mejanya. Si mejanya teh segitiga bentuknya. Segitiga. Nah, kita gambar segitiga. Dan dia pasti sebangun sama si bayangannya ya. Nah, ini anggaplah si mejanya gitu. Ya. Kita putar dikit. Nah, gini ya. Ini segitiga ABC. Nah, ini bayangannya gitu. A aksen, B aksen, C aksen. Bayangannya yang lebih gede dikit gitu. Ya. Nah, si mejanya ini yang warna oranye. Kita kasih warna pink aja di sini ya. Nah, ini si mejanya. Nah, sekarang lihat Dra ya. Nah, ini mejanya kan A, B, C. Nanti disebanding sama bayangannya. A aksen, B aksen, C aksen gitu. Ya, ini C. Nah, si AB-nya mah kan kita udah tahu nih.
AB-nya berapa tadi? Dikasih tahu kan AB-nya tuh 1 meter ya. Ini buat yang meja nih. Ya, ini keterangan buat meja. Yang ini bayangan. Nah, kalau luasnya 1 meter berarti si tingginya berapa nih? Si luasnya, si alasnya 1 meter maksudnya. Tingginya berapa? Kita nggak tahu tingginya, misalin aja T gitu. Jadi nanti luas meja sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Luas segitiga kan para belajar di SD ya. Berarti setengah ini sama dengan setengah dikali alasnya tuh 1 kali tinggi mejanya. Nah, tingginya setengah. Yang ditanyakan luas bayangannya berapa nih? Bayangan ini punya alas tadi 5/3 meter gitu ya. Jadi segini 5/3, ini kurang dempet sih segitiganya. Kita dempetin dulu sama bayangan. Nah, gini ya. Ini 5/3 nih segini. Nah, berarti tingginya juga kan bakal sebanding ya sama tinggi si meja. Ya, kita misalin aja ini tuh T aksen gitu. Ya. Jadi kita bandingin meja sama bayangan. Kalau meja mah alasnya 1, kalau bayangan mah alasnya 5/3 gitu ya. Terus kalau meja mah tingginya tadi berapa tinggi si meja? Oh, sorry, ini kok setengah sih, ini 1 ya. Ini kan setengah sama setengahnya dicoret gitu. Terus kalau misalnya si meja mah punya tinggi 1, kalau bayangan punya tinggi T aksen gitu ya. Ya udah, T aksennya berapa nih? Jelas pasti 5/3 bagi berapa yang hasilnya 1? Ya 5/3. Nah, berarti nanti luas bayangannya, ya luas bayangannya tinggal setengah kali alas kali tinggi aja ya. Alasnya kan udah tahu 5/3. Tinggal kita kaliin sama si T aksennya gitu ya. Jadi ini kalau kita mau cari luas bayangannya, kita tulis luas bayangan ini ya, sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Tingginya T aksen, alasnya A aksen gitu ya, karena bayangan. Jadi setengah dikali 5/3 dikali 5/3 berapa nih? 25/18 jadi ya. 25 bagi 18 berapa tuh? 1. Ini 18, ini 7 gitu ya. 7/18 meter persegi. Ada nggak jawabannya? Ini yang C ya. Begitu. Lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Soal 11. Ini gini ya. Di depan lampu tersebut seekor belalang terbang lurus sejajar dengan dinding dan lantai pada ketinggian 2 meter. Ya. Dari lantai, jika bayangan belalang di lantai menempuh jarak 4 meter dalam waktu 10 detik. Ya, ini jadi bayangannya ya. Jarak 4 meter dalam waktu 10 detik, berarti si V bayangannya di sini V-nya itu 4/10. 4/10 meter per second itu ya. Jarak sebenarnya ditempuh belalang berapa? Ini kan belalangnya terbang lurus sejajar dengan dinding dan lantai. Ya berarti anggap aja ini ya, kalau kita gambar ini ya, ini segitiga. Ini kan ada segitiga ini. Gitu ya. Kita lihat dari si segitiga itu. Si belalang terbang lurus sejajar dengan dinding dan lantai. Berarti nanti arahnya kayak masuk bidang gitu.
Nah, ini kita gambar ulang deh. Nah, gini ya. Anggap aja si belalangnya tuh jalan gitu ya dari titik ini, dari di ke sini nih. Set gitu dari A ke B gitu. Jalan kayak dari A ke B. Kan sejajar sama dinding sama meja. Jadi kita gambarnya kayak gini nih segitiganya biar gampang. Nanti pakai sebangunan juga nih kayaknya ya. Tapi jangan jalan dari A ke B. Kita buat aja titik lain, misalnya jalan dari titik ini nih. Kan sejajar dengan dinding dan lantai dari P ke Q gitu. Ya, jadi kita buat segitiganya yang lebih kecil. Ya atau nggak apa-apa sih kalau misalnya mau dibikin kayak gitu juga. Ya nempel dari A ke B gitu. Nah ini bayangannya kan yang ini berarti. Ya ini jalan dari sini ke sini nih si belalang tuh. Ini bayangannya jalannya ke sini gitu. Kebayang nggak? Ya jadi nanti kalau misalnya kita lihat ya ada lihat bentuk segitiganya kayak gini, sama aja kayak segitiga A aksen B aksen sama L lampu di sini. Jadi kalau kita gambar nanti bakal kayak gini. Ini lampu ya. Ini misalnya kita kasih titik, kita kasih nama aja titiknya ya, titik P sama Q gitu ya. Bawahnya ini P aksen sama Q aksen gitu. Nah, jadi si belalangnya tuh terbangnya kayak gini. Ini P ke Q, ini P aksen, ini Q aksen gitu ya. Nah, ini kan sebangun juga nih. Pakai kesebangunan juga. Nah, jarak dari lampu ke lantai tadi 4 ya. Kita tahu, dan belalangnya ini terbang pada ketinggian 2 meter. Kalau terbang pada ketinggian 2 meter berarti pas ini di tengah-tengah ya. Segininya teh 2 meter nih. Ini segini 2 meter. Segini 2 meter ya. Dan panjangnya 4 gitu ya. Terus kita lihat lagi segitiga yang sebangun yang mana. Misalnya dia jalan dari sini ya dari P ke Q. Berarti kita cari dulu di sini nanti P ke O berapa. Lihat segitiga yang kecil ini gerak. Ini sebangun juga nih. Jadi segitiga LPO. Misalnya ini kita kasih nama juga M gitu ya. Ini sebangun. Jadi persis kayak soal nomor 1 tadi nih. Buat nyari tinggi meja. Mirip-mirip lah. Ini segitiga yang kuning yang LPO. Dia bakal sebangun sama segitiga yang L aksen, P aksen. L, P aksen M gitu. Jadi gini kalau kita gambar. Ini L, ini P, ini O gitu. Ini L, ini P aksen, ini M. Kan terbang pada ketinggian terbang lurus sejajar ya. Kalau terbang lurus sejajar berarti dia jalan dari P ke Q gitu. Si belalangnya jalan kayak si belalangnya ini terbang dari P ke Q gitu ya. Tapi kita harus tahu dulu P ke O-nya berapa. Oke, berarti LM itu tuh di sini 4 jelas. L ke O ini 2, ya enggak? Terus P ke O berapa tuh? P ke O. P ke O-nya ini kita belum tahu ini berapa, ini yang harus dicari nih jalannya berapa. Terus P aksen, M aksen. Ya berarti ini kan oke, berarti dia nempuh jarak berapa nih ya? Selama 5 detik kita harus tahu dulu. 4 meter dalam waktu 10 detik. Jarak sebenarnya yang ditempuh oleh belalang dalam waktu 5 detik. Berarti ini bayangan dulu ya. Kita tinjau bayangan di sini. Si bayangannya nempuh jarak berapa nih? Kalau bayangannya mah kan geraknya ini ya, P aksen, Q aksen. Jadi kita kudu tahu dulu jarak bayangannya. Dalam waktu 5 detik, cenah. Dalam waktu 5 detik mah berarti 5 second. Nah, berarti kalau mau ngitung jarak tuh tinggal kita kaliin aja V kali T. Jadi 4 per 10 kali 5, 2 per 5 dikali 5. Ya. S-nya sama dengan 2 meter. Nah, berarti P aksen, Q aksen itu 2 meter. Berarti ini nanti bakal jadi 1 meter.
Ini bakal jadi 1 meter. Karena kan dari P ke Q ini 2 meter gitu. Ya. Segini 2 meter. Berarti P ke M nanti ini P aksen ke M. P aksen ke M yang ini. Itu 1 ya. Nah, nanti pakai kesebangunan. Jadi segitiga. Segitiga LPO ini sebangun sama segitiga L P aksen M. LPO ini L P aksen M. Jadi kalau tingginya mah segitiga LPO 2, segitiga L P aksen M mah 4, terus alasnya ini X. Yang ini P aksen M itu 1 kan. Nanti kita tinggal cari si X-nya berapa. Gitu. Jadi X-nya nanti sama dengan 2 dibagi 4. Berapa nih 2 bagi 4? Setengah kan? Nah, berarti itu tuh dari P ke O doang. P ke O tuh yang ini. Kan yang ditanya jarak belalang sebenarnya ya. Jarak sebenarnya itu teh maksudnya sama aja kayak kita diminta dari tadi nyari jarak dari P ke Q ya. Jarak P ke Q berapa? Ya, berarti jarak sebenarnya kalau yang ininya mah X, berarti ini X juga kan. Jadi jarak sebenarnya itu 2 kali X. 2X ya. 2 dikali setengah. Berapa tah? Coret aja nih. 1 meter ada nggak? Ada tuh ya. Yang A jawabannya ya. Begitu ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Nah, soal nomor 12 di sini alas patung ditempatkan di depan lampu pada jarak 2 meter dari dinding. Ya, ini kita ke bawahin dulu dikit. Nah, ini ada alas patung tuh di situ. Udah gitu tinggi alas patungnya itu 1 meter. Kita pasti pakai gambar yang ini. Kita tarik aja ya garis dari L ke dasar. Ini kan garis tingginya tadi ya. Terus udah gitu garis yang ini, lihat yang warna ungu ya yang saya bikin. Nah, itu ke alas patungnya. Jadi kalau kita gambar mah nanti kayak gini. Ini lampu. Lampu ke alas ya, ini L aksen berarti ya. Ya nggak usah dikasih nama biar nggak liar juga nggak apa-apa. Nah, ini di sini alas patung. Ini alas tuh A gitu. Titik alas patungnya. Ya, alas patung katanya dia punya tinggi berapa? Alas patung dia punya tinggi 1 meter ya. 1 meter ini kayaknya terlalu panjang. Kita gambar ulang nih. Ini alas patung punya tinggi 1 meter. Nah, ini tingginya 1 meter nih. Gitu ya. Tinggi si alas patungnya. Nanti dari si lampu. Ini kan lampunya. Si alas patungnya ini bakal punya bayangan nih teman-teman. Ya. Bakal punya bayangan. Nah, di atas alas patung tuh berarti di sini nih. Ditempatin patung katanya. Tingginya 1,5 meter. Kita gambarnya gini aja pakai garis gitu. Jadi biar nggak pusing. Nah, ini 1,5 meter ya, seginilah. Kurang lebih. Nah, ini tinggi patungnya nih 1,5 meter. Ya. Nah, kurang lebih di sini. 1,5 meter. Nanti ini bayangannya gini kan. Ini bayangan si alas ke sana. Nah, ini si patungnya. Nah, gitu. Jadi
ada segitiga lagi yang kita bentuk di sini. Ya, ini titik atas patungnya. Kita rapiin dulu aja. Ini ya. Nah, lihat ada segitiga yang kebentukan di sini. Nah, bayang nggak? Jadi ini si patungnya nih. Ini patungnya. Yang saya tebelin ini patung nih. Nih, kasih warna deh. Nah, ini patungnya kayak gitu. Ya. Nah, yang ditanya di soal tuh panjang bayangan patung. Panjang bayangan patung mah ya logikanya mah yang ini aja ya. Ini panjangnya berapa gitu. Nah, si panjang yang saya kasih warna merah ini berapa? Panjang bayangan patungnya. Nah, gini ya. Nah, buat tahu panjang bayangan patungnya, supaya gampang, di sini kita lihat aja dulu satu-satu segitiganya ya. Kan panjang ini mah 2 nih dari titik ini ke titik ini. Ini 2 nih segini. Ini 2. Terus udah gitu ini 4. Terus udah gitu ya ini alas patungnya dia punya bayangan ya. Bayangannya ya A gitu ya. Nah, jadi kita lihat segitiga yang ini dulu nih. Ini yang saya tebelin. Nah, segitiga yang kecil ini sama segitiga yang besar itu sebangun. Buat tahu panjang bayangan alas patungnya berapa. Ya. Jadi lihatnya segitiga yang kecil sama yang besar. Kalau yang kecil kan dia punya tingginya berapa? Di sini. Ya kalau kita gambar mah kayak gini ya. Ini yang besar. Yang kecilnya kita copy sini ya. Ini yang kecil. Yang kecil tuh yang warna pink tuh. Yang ini. Nah gini ya. Ini misal panjang alasnya tuh A gitu. Berarti ini kan yang besar mah A+2 ya. Yang ini yang L. L aksen. Misalnya di sini A gitu ya. Alas. Nah, ini satu lagi. Ini alas. Segitiga yang kecil ya. Ini kita kasih nama aja apa ya nih. X, Y, Z gitu ya. X aksen A gitu. X aksen A. Mau pakai nama boleh, nggak pakai nama juga nggak apa-apa gitu. Ini kan panjangnya 1 nih. Nah, sekarang panjang ini 4. Nah, kita cari dulu nilai A-nya berapa. A tuh panjang alasnya si patung itu berapa? Panjang bayangan si patung tuh berapa gitu ya. Jadi kalau 4 sama dengan 1, iya nggak? Kalau yang dari segitiga besar itu sih yang A+2 ya sama dengan A. Nanti kita tahu panjang bayangan alas si patungnya berapa. Sini 4A sama dengan A tambah 2. Di 4A kurang A itu 3A ya. 3A sama dengan 2. Jadi nanti alasnya itu adalah 2/3 gitu ya. Nah, sekarang mau tahu panjang bayangan si patungnya. Lihat lagi segitiga ini yang saya tebelinnya yang besar. Nih, yang gede ini. Sama segitiga yang ini. Ya. Nah, ini yang saya kuningin. Ini kan sebangun juga nih. Ya nggak segini, segitiga yang ini. Sama segitiga yang besar. Ya, nanti kita bikin lagi. Di sini 2 segitiga pembandingnya ya. Sama segitiga yang putih besarnya. Ini yang L aksen. Nah, ini patung tuh misalnya panjangnya P gitu ya. Panjang bayangannya kan yang mau kita cari dari titik ini ke titik ini berapa. Ya.
Terus udah gitu yang satu lagi yang segitiga kecilnya, yang kuningnya tuh. Yang kuningnya kita gambar juga di sini. Yang kuning lebih kecil ya. Nah, ini gini. Misalnya ini apa nih? Titiknya Y aja ya di atas ini YX. Ini Y-nya jelek Y X aksen apa ya di sini misalnya Z gitu ya. Z berarti gini kan. Yang ini mah panjangnya tadi 4. Nah, X aksen ke Y berapa? Ini kan tinggi si patung sama alasnya ya. Ini 2,5 nih. Nah, berarti L aksen ke bukan L aksen, ya L aksen ke Z berapa nih panjangnya? L aksen ke Z tuh berarti yang ini kan 2 ditambah A ditambah P gitu ya. Berarti sini 2 tambah A tambah P. 2 tambah A tambah P gitu. Kalau X aksen ke Z berarti A tambah P doang kan. Kita kasih biru deh. 2 tambah A tambah P gitu. Kalau yang ini mah ya A tambah P doang kan. Ya nanti kita tinggal bandingin nih. Ya, tinggal bandingin pakai kesebangunan kayak tadi. Kita geser ya sini. Jadi 4. Kalau 4 mah sama dengan 2,5 kan. Dibagi 2 plus A plus P dibagi A plus P. Jadi 4. Ini kita kali silang nih. 4 kali A plus P jadi 4A plus P. 4 kali A plus P sama dengan 2,5 kali 2. Ini kali silang yang ini. Ya, 2,5 kali 2 5 kan. 5 plus 2,5 A plus P. 4 kurang 2,5 berapa? 1,5 ya. Ini A plus P sama dengan 5. Berarti kita kali 2 aja masing-masing ya. Jadi 3 A plus P sama dengan 10. Ya, jadi A plus P-nya di sini sama dengan 10/3. Gitu ya. A plus P-nya 10/3. Ya, kita ke bawahin aja dulu ya. Mepet 4 nih. Nah, yang ditanya P-nya berapa gitu ya. Kita mau cari si P-nya berapa nih. Tadi A-nya udah dapat kan? A-nya 2/3 ya. Berarti di sini P-nya sama dengan 10/3 dikurang 2/3. Ya 8/3 ini. Nggak ada jawabannya ya. 8/3 kita kali 2 ya. Atas bawah. Ada nggak? Jadiin per 6. Jadi 16/6. Panjang bayangan patungnya ini 16/6. Itu yang C ya. Begitu. Ada kayak jawabannya ya. Jelas ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal yang ini teks 4 untuk soal nomor 13 sampai 16. Soalnya kayak gini ya. Di suatu grosir kelontong dijual 9 bahan pokok makanan. Salah satu barang yang dijual oleh pedagang grosir itu adalah gula pasir dalam satuan kuintal.
Nah, data pasokan dan yang terjual setiap harinya dalam 1 minggu disajikan dalam diagram sebagai berikut. Yang ditanya stok gula terbanyak itu gimana? Nah, ini kan kita harus tahu dulu ya. Berarti kalau yang ditanya itu stok, itu adalah pasokan dikurangin yang terjual. Nah, sekarang kita lihat hari Senin dulu ya. Hari Senin ini yang pasokannya ada berapa? 8 kan? Yang terjual 4. Berarti kalau Senin, ini Senin, itu stoknya ada berapa? Ada 2 gitu ya, selisihnya. 8 dikurangi 4 maksudnya. Itu ada 4. Berarti stoknya di sini ada 4. Kalau Selasa, di sini dipasok lagi ya. Selasa tuh dipasok lagi di sini 14. Terus yang terjual 10. Ya, berarti masih ada sisa kan dari Senin tuh 4. Stoknya ditambah berapa tuh? 14. 14 tuh yang dipasok, 10 yang terjual. Jadi 4 tambah 14 kurang 10. Berapa nih? 8 kan? 4 tambah 14 dikurangin 12. 12. Itu bukan 10. Jadi 4 ditambah 2 berapa? 6. Nah, ini pasokannya 6. Pasokan tuh berarti sisa yang hari sebelumnya juga kudu dihitung. Nah, yang ini sekarang Rabu. Berarti yang hari Rabu masih ada sisa 6 kan? Ditambah dipasok berapa lagi nih? Dipasok lagi 7 ya. 7 kan? Rabu nih pakai warna lain deh. Jadi 6 tambah 7 gitu. Kurangin yang terjualnya berapa? 8 ya. Ini kan yang terjual nih. Jadi 15 kurang 8, 7. Nah, ini jadi stoknya 7 di sini. Nah, kalau kalau Kamis dipasok lagi nih. Berarti Kamis dipasok berapa tuh? Dipasok 10 ya. Jadi 7 tambah 10 dikurangin yang terjualnya 12. Jadi 17 dikurang 12. Itu 5 gitu ya. Ini sama dengannya nggak rapi. Jadi 5. Nah, sekarang hari Jumat. Jumat gimana nih? Pasokan sama yang terjualnya sama. Berarti hari Jumat ya. Jumat kan masih ada sisa 5 tuh. Dipasok 8, dijual 8 ya. Jadi 5 tambah 8 kurang 8. Ya 5 kan. Nah, kalau Sabtu berarti ini Jumatnya 5, Sabtunya dipasok lagi berapa nih? Dipasok 10 ya. Jadi Sabtu 5 ditambah 10 dikurangin terjualnya di sini 14. Ya, 15 kurang 14. Jadi stoknya sisa 1. Terus Minggu stok dari hari Sabtu tuh kan masih ada 1 ya. Terus dipasok berapa tuh? Dipasok 11 ya. Ini dipasok 11 kan? Ini dipasok 11. Terjual 12. Jadi 1 ditambah 12 ya, 1 ditambah 11, dipasokkan 11.
terjual 12. Sisa pasokannya 0. Berarti ini 0 nih. Hari Minggu. Yang ditanya stok paling banyak. Stok paling banyak hari apa? Ya Rabu jelas ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang C. Jelas ya. Kita coba lihat lagi soal berikutnya, soal nomor 14 di sini, pilihan jawaban yang pada kolom sebelah kanan pernyataan yang sesuai jawaban. Nah, jumlah stok terbanyak dalam toko pada minggu itu adalah adalah 7 kuintal ya. 7 kuintal, ini nih 7 kuintal. Lihat yang paling besar 7 kuintal, betul nggak? Iya benar ya. Stok gula dalam 1 minggu sebanyak 6 kuintal terjadi pada hari Rabu dan Minggu. Salah ya. Rabu kan 7. Minggu mah 0 ya. Jadi salah, tidak. Rata-rata stok gula per hari dalam waktu 1 minggu ada 4 kuintal. Berarti ini tambahin nih. Bagi 7. Ya. Jadi berapa nih rata-rata? Berarti rata-rata tuh X bar ya, kita hitung sini aja ya. 4 tambah 6 tambah 7 tambah 5 tambah 5 tambah 1 dibagi 7. Ini berapa nih? 11 tambah 7 18. Ya. 10 17 ini 17. 17 tambah 11 28 bagi 7 4. Ya bener ini 4 nih. Ya 4 kuintal. Jadi opsi yang ketiga rata-rata stoknya 4 kuintal, ini bener ya. Lanjut lagi soal berikutnya. Ini kita ke atasin aja ya. Nah, berdasarkan pengalaman, biaya operasional akan tercukupi jika sudah terjual 40% dalam minggu itu. Ya, jika 1 kuintal gula dijual dengan harga 150.000, maka keuntungan pedagang dalam minggu itu adalah berapa juta rupiah. Ya. Jika sudah terjual 40% ya. Berarti kita lihat yang terjualnya ya. Di sini yang terjual tuh berarti yang merah. Ini yang terjualnya berapa aja nih? Yang pertama ini 4 ya. 4 12 8 terus ini 12. Terus ini 8 40 tuh ya kalau dijumlahin. 40 ini 14. Ini 12. Berarti yang terjual berapa nih? Empat tambah 12 18. 18 tambah 8 ini 20 tambah 20 aja 40. 40 tambah 30 terjualnya 70 ya. Terjualnya 70. Ya. Nah, berdasarkan pengalaman biaya operasional akan tercukupi jika sudah terjual 40% dalam minggu itu. Berarti kita harus lihat yang pasokan juga nih. Yang pasokannya berapa nih? Ini 8 14 22 ya. Ini 11 8 tambah 14 12. 22 tambah 11 33. Ini tambah 10 43. Tambah 8 51. 51 tambah 10 ini 61 ya. 4 18. Oh, ini 9 nih. Salah maning yang ini ya. 9. Benar gak? Ini baca datanya dulu aja. Ini 11. 22
tambah 9, 31, 41, 49, 59, 70 ya. Oh sama, ini yang terjualnya 70, pasokannya juga 70. Karena tadi sisa stoknya kan 0 ya. Nah, yang ditanya kan keuntungan pedagang. Udah terjual 40%. Nah, yang dipasoknya kan 70 nih. Ya, berarti kalau terjual 40%, keuntungannya terjual 40%, untungnya berapa persen tuh? 60% kan? Ya, dari yang dipasok. Yang dipasok itu berapa nih? 70 kan? 60% tuh selisihnya, karena 40% kan udah kejual. 60% berarti ya lebihnya, si untungnya atau batinya gitu ya. 70 dikali 150.000 per kuintalnya. Gitu. Kali 150.000 per kuintalnya. Jadi berapa nih? 60 per 100 tuh 3 per 5 dikali 70 dikali 150.000. Coret aja ya ini. 3. 7 kali 3 kali 3. 7 kali 9. 63. Nolnya ada berapa biji tuh? Oh, 63. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 6.300.000. Ya berarti ini 6,3 juta ya. Ya ini keuntungannya gitu. Ngerti nggak? Kan kalau udah terjual 40%, untungnya kudu 60%, ya nggak? Jadi jawaban yang tepat di sini yang D. Gitu ya. Terus lagi. Nah, berdasarkan pengalaman pedagang, stok akan aman dalam 1 hari jika lebih dari rata-rata stok ditambah simpangan baku. Ya. Lebih dari rata-rata stok ditambah simpangan baku. Nah, ini kan tadi data stoknya mah kita udah tahu ya, yang ini tuh. Nih, data stoknya. Nah, lebih dari rata-rata stok ditambah simpangan baku. Jadi kita kudu ngitung simpangan bakunya, tapi panjang kayaknya ya. Nah, lihat. Lebih dari rata-rata stok. Rata-rata stoknya berapa tadi? Ini kan 4 kuintal ya. Ya kita cari aja di sini ya, nggak usah ngitung panjang-panjang. Panjang-panjangnya yang lebih dari 4 kuintal aja yang mana nih? Ini kan kalau ini Senin 4 ya. Kan kudu lebih dari rata-rata ya, lebih dari 4. Berarti 4 nggak masuk nih. 1 juga nggak masuk. Gitu ya. Minggu juga nggak masuk gitu ya. Nah, kita cari aja yang paling tinggi. Pokoknya Rabu mah kudu ikut ya. Oh, dia merasa kurang aman. Kalau kurang aman ya udah cari aja, berarti yang logikanya gini ya, dia kan merasa kurang aman nih. Merasa kurang aman. Kalau kurang aman itu berarti stoknya di bawah rata-rata. Ya, kurang aman. Ini berarti stok ini kudu di bawah rata-rata ya. Di bawah rata-rata. Kan ditambah rata-rata stok. Lebih dari rata-rata stok ditambah simpangan baku mah ya lebih dari 4 atau ya. Kan kalau di bawah rata-rata aja, di bawah rata-rata atau taruh kata simpangan bakunya tuh 0. Ya berarti rata-rata stok ditambah simpangan baku kan 0. Gitu ya. Jadi kalau di bawah rata-rata aja kita cari 3 terendah di sini nih. 3 yang paling rendahnya yang mana? Yang ini kan. Senin, Sabtu sama Minggu. Ya nggak mungkin hari Rabu mah ada aman, stoknya banyak ya. Hari Kamis, Jumat sama Selasa juga stoknya banyak. Jadi kurang aman tuh kalau stoknya di bawah rata-rata gitu. Ini nggak usah kita hitung pakai simpangan baku segala gitu ya. Kalau dihitung pakai simpangan baku ya caranya panjang. Kalau hitung pakai simpangan baku gimana? Jadi akar dari
Nanti ya 4 dikurangin rata-ratanya, dikuadratin gitu. Tambah 6 kurang 7 dikuadratin. Terus sampai terakhir tuh 0 kurang 4 dikuadratin. Dibagi jumlah data kan ada 7, 7 kurang 1, 6. Ini berapa? Nah, nanti kita tambahin sama rata-rata gitu. Kan kita diminta hari apa aja yang kurang dari rata-rata tambah simpangan baku. Udah pasti nanti ketemunya juga Senin, Sabtu, sama Minggu. Dibanding kita ngitung ya udah. Pakai logika aja. Cari yang stoknya di bawah rata-rata. Ya, Senin, Sabtu, Minggu jawabannya ya. Jelas ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 17 sampai 20 di sini ada teks yang kelima. Sepetak sawah terdiri atas X petak-petak kecil lahan untuk ditanami tanaman pertanian dengan masing-masing petak berukuran 6 x 6 meter persegi ya. Nah, ini soal nomor 17, jika F adalah fungsi yang menyatakan luas sawah dalam hektometer persegi, hektar itu berarti Fx-nya gimana? Nah, berarti ini kita konversi aja ya dari HM ke meter. HM berarti dekameter di sini. Meter ya, ini tangga satuannya ya. Gini. Turun berapa tuh? Naik berapa dari meter ke hektometer? Naik 2 kan? Berarti dibagi 100 ya. Berarti luasnya sebagai fungsi X ini tinggal 6 dibagi 100. Ini kan satu petaknya ya, kali 6 bagi 100. Ya, dikalinya pakai titik aja gitu ya. Dikali X petak gitu, banyak petaknya. Jadi berapa nih? 36 per 10 ribu ya. 36 per 10 ribu X. Nah, ini luas sebagai fungsi X-nya. Berapa nih? 0,036 X ya. Nah, X-nya itu menyatakan banyak petaknya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang D ini gampang, nggak terlalu susah ya. Nah, nomor 18, jika jumlah petak kecil sebanyak 36 petak dengan panjang sisi depan sawah itu 12 meter, berarti kan gini ya. Kalau panjang sisi depan ini anggaplah ada 2, berarti bakal ada 2 petak gitu ya, karena kan satu petaknya 6 kali 6. Berarti sisinya 6. Nah, di sini ada 2 petak. Panjang sisi depannya kan 12. Nah, 12 tuh segini nih. Ya, ini 12 sisi depannya. Satu sisi ini 6. Yang ditanya panjang sisi samping sawahnya berapa? Berarti ini nanti bakal naik ke atas terus ya. Bakal ada 36 petak. Sorry. Nah, 36 petak. Kita gambar aja dulu deh ya. Nah, berarti masing-masing kolom ini bakal ada 18 petak ya enggak? Jadi segini bakal ada 18 petak nih segini. Kan ada 36 petak, betul nggak? Ini kalau kita mau digambar semua makan buang waktu ya. Ya pokoknya ini bakal ada 36 petak gitu. Ini kesini 3. Kesini bakal ada 18. Nah, ini
12 meter itu 2 petak ya. Supaya jumlahnya jadi 36 petak, berarti ini kan harus ada 18 petak ya. Nah, yang ditanya panjang sisi samping sawah. Berarti panjang sisi samping sawah tinggal 18 aja dikali 6 gitu ya. Jadi panjang ini sama dengan 18 dikali 6. Kenapa 18 kali 6? Kan sisi ini 6 juga gitu. Ya, sisi yang ininya 6 juga. Bakal ada sebanyak 18 biji gitu ke atas. Ya, dari titik ini ke titik itu. Jadi 18 kali 6 ini 108 meter. Jadi jawaban yang tepatnya di sini yang E ya. Soal nomor 19, untuk keperluan pengairan tanaman, sawah dilengkapi parit yang letaknya di antara tiap petak kecil. Jika terdapat 2 baris petak sawah, masing-masing terdiri dari 18 petak dan lebar paritnya setengah meter, luas sawah beserta parit yang ada di dalamnya adalah berapa? Nah ini di soalnya ada salah ketik, ada typo, jadi saya perbaiki ya pilihannya ya, sesuai dengan soal UTBK aslinya yang kemarin. Kita gambar dulu aja. Di sini kan terdapat 2 baris petak sawah, jadi kalian kalau digambar kayak gini nih. Ya, masing-masing petak itu terdiri dari 18 petak. Jadi di baris pertama ini 18 petak nih. 1, 2, 3, 4. Terus ke belakang ini ada 18 petak. Ya, yang ditanyakan di sini luas sawah beserta parit yang ada di dalamnya. Berarti itu ada 18 petak tuh. Berarti di sini kita cari aja panjangnya berapa. Panjang tuh berarti kan ada 18 petak. 18 dikali satu petaknya itu punya sisi 6. Nah, kalau paritnya ada berapa biji? Paritnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, tambah 17 dikali lebar paritnya kan setengah ya. Jadi berapa nih? 108 tambah 8 setengah itu 116,5 ya. Nah, sekarang kalau lebarnya berarti itu kan ada 2 petak ya, 2 petak. 2 petak dan 1 parit gitu ya. Masing-masing 2 petak dan 1 parit. Berarti di sini 2 kali 8 2 kali 8 2 kali 6 ditambah 1 kali setengah ya. Jadi 12 tambah 0,5 berapa nih? 12 setengah ya. Nah, kalau karena yang ditanyanya luas, berarti luas sama dengan panjang kali lebar aja. Kan bentuknya persegi tuh. Ya udah, berarti di situ 12 setengah dikali 116 setengah gitu. Ya, ini luasnya. Jadi jawaban yang tepatnya di sini yang A ya. Soal nomor 20. Petak-petak kecil ya pada sawah ditanami padi. Biaya pemeliharaan tanaman padi tersebut mulai dari tanam sampai panen itu 650.000 per petak ya. Jika biaya pemeliharaan tanaman padi seluruhnya 26 juta di sini. Nah, luas sawah yang ditanami padi berapa? Nah, berarti kan di sini kita harus tahu ya luas, mau yang ditanyanya kan itu luas sawahnya ya. 1 petak itu luasnya berapa tadi? 6 kali 6 ya. 6 kali 6. Berarti kalau misalnya yang ditanyanya di sini luas sawah dengan biaya pemeliharaan tanaman padi seluruhnya itu 26 juta, berarti di sini biaya total dibagi biaya per petak ya. Biaya per petaknya berapa?
650.000 kan. Nah, ini kita dapat banyak petak sawahnya. Ya, satu petak itu 36 meter persegi, berarti dikali luas satu petak ya. Kali luas satu petak. Dikali luas satu petak. Jadi berapa nih? Biaya totalnya itu kan 26 juta. Dibagi 650.000. Berarti ini kalau dicoret 1 ya. 2600, ini 4, berarti nyisanya 40 ya. Luas satu petaknya tuh tadi 36. Jadi di sini 40 dikali 36. Ini kalau kita hitung tuh 1440 meter persegi ya. Ini luas sawah keseluruhan dengan biaya 26 juta ya. Jadi jawaban yang tepat di sini ya, B, 1440. Jelas ya?